Pada video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Integrasi Eks-Pabrik Gula Karangsuwung dalam pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Cirebon melalui analisis spasial. Perkenalkan, saya Jessica Valentina dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan. Kabupaten Cirebon memiliki arah kebijakan pengembangan pariwisata yang berbasis sejarah, budaya, dan heritage. Salah satu aset yang memiliki nilai sejarah tinggi adalah Eks-Pabrik Gula Karangsuwung. Pabrik gula ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat Kabupaten Cirebon. Namun demikian, keberadaannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem kawasan wisata di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konsep 4A pariwisata, yaitu Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary, untuk mengetahui sejauh mana kawasan ini memiliki potensi sebagai simpul wisata heritage. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana Eks-Pabrik Gula Karangsuwung dapat diintegrasikan dalam pengembangan kawasan wisata melalui analisis spasial dengan melihat komponen 4A pariwisata. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sebaran komponen 4A pariwisata pada kawasan pabrik gula di Kabupaten Cirebon bagian timur? Kedua, bagaimana potensi integrasi Eks-Pabrik Gula Karangsuwung dalam pengembangan kawasan wisata berdasarkan analisis spasial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi persebaran komponen attraction, amenities, accessibility, dan ancillary, kemudian menganalisis hubungan antar komponen tersebut menggunakan berbagai metode analisis spasial sehingga dapat diketahui potensi kawasan sebagai destinasi wisata heritage industry. Penelitian dilakukan pada wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur dengan fokus utama pada kawasan Eks-Pabrik Gula Karangsuwung. Komponen attraction dianalisis berdasarkan kategori umum titik wisata. Komponen amenities dibatasi pada fasilitas akomodasi, kuliner, kesehatan, dan fasilitas sosial, khususnya tempat ibadah. Lalu, accessibility dianalisis berdasarkan jaringan jalan, sedangkan komponen ancillary dianalisis melalui dokumen kebijakan sehingga digunakan sebagai pendukung non-spasial. Dengan pembatasan tersebut, penelitian lebih berfokus pada pola hubungan spasial dan metode penelitian diawali dengan pengumpulan data spasial dan non-spasial. Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan 3 pendekatan utama. Pertama adalah kernel density untuk mengetahui tingkat konsentrasi titik wisata maupun fasilitas pendukung. Kedua adalah network analysis untuk mengevaluasi aksesibilitas berdasarkan jaringan jalan. Ketiga adalah overlay spasial, yaitu menggabungkan hasil berbagai analisis sehingga dapat diketahui hubungan antara attraction, amenities, accessibility, serta dukungan ancillary. Hasil akhir penelitian berupa arahan awal pengembangan pabrik gula Karangsuwung sebagai simpul wisata heritage. Bagian pembahasan menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai identifikasi komponen 4A pariwisata pada kawasan penelitian. Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari attraction, amenities, accessibility, hingga ancillary. Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi titik atraksi wisata yang terdiri dari wisata alam, budaya, religi atau sejarah, dan wisata buatan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kawasan dalam radius sekitar 3 km dari pabrik gula Karangsuwung didominasi oleh wisata buatan. Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan telah memiliki aktivitas wisata di sekitarnya, sehingga memberikan peluang bagi interaksi kawasan heritage dengan destinasi yang sudah ada. Selanjutnya, dilakukan analisis kernel density untuk mengetahui tingkat konsentrasi titik wisata.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pabrik gula Karangsuwung berada pada zona dengan konsentrasi yang relatif tinggi, yaitu sekitar 6 hingga 10 titik wisata per kilometer persegi. Secara spasial, kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan memiliki posisi yang strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu simbol titik wisata. Analisis berikutnya membahas fasilitas pendukung wisata, meliputi akomodasi, kuliner, fasilitas kesehatan, serta fasilitas sosial. Pemetaan menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut telah tersedia di kawasan penelitian. Namun, persebarannya belum merata, sehingga masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki dukungan fasilitas yang relatif rendah. Setelah sebelumnya dilakukan pemetaan persebaran fasilitas pendukung wisata, pada tahap ini dilakukan analisis kernel density untuk mengetahui tingkat konsentrasi masing-masing kategori amenities. Analisis ini bertujuan untuk melihat tidak hanya keberadaan fasilitas, tetapi juga pola pengelompokannya di dalam kawasan penelitian. Metode kernel density dipilih karena mampu mengidentifikasi area dengan kepadatan fasilitas yang tinggi, sedang maupun rendah. Semakin tinggi tingkat kepadatan suatu area, maka semakin besar pula potensi kawasan tersebut dalam mendukung aktivitas. Sebaliknya, apabila fasilitas tersebar secara jarang, maka dukungan terhadap aktivitas wisata juga cenderung kurang optimal. Pada setiap peta, klasifikasi warna menunjukkan tingkat konsentrasi fasilitas. Warna merah tua menunjukkan konsentrasi tinggi, merah hingga oranye menunjukkan konsentrasi sedang, kuning muda menunjukkan konsentrasi rendah, sedangkan warna putih menunjukkan tidak adanya konsentrasi fasilitas. Analisis pertama dilakukan pada akomodasi. Berdasarkan peta, terlihat bahwa konsentrasi akomodasi masih terkumpul pada beberapa titik tertentu dan belum tersebar secara merata di sekitar eks-pabrik gula Karangsuwung. Kawasan di sekitar pabrik sebagian besar masih berada pada zona dengan konsentrasi rendah hingga sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan belum memiliki dukungan penginapan yang cukup apabila dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperkuat apabila pabrik gula Karangsuwung dikembangkan sebagai kawasan wisata heritage industri. Kemudian, analisis berikutnya dilakukan pada fasilitas kuliner. Peta menunjukkan bahwa persebaran fasilitas kuliner memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan akomodasi. Namun, konsentrasinya masih didominasi pada koridor-koridor jalan utama dan pusat aktivitas masyarakat. Di sekitar pabrik gula Karangsuwung sendiri, konsentrasi fasilitas kuliner masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Artinya, kawasan telah memiliki layanan kuliner, tetapi belum membentuk pusat aktivitas yang kuat untuk mendukung pengalaman wisata secara optimal. Padahal, keberadaan kuliner lokal dapat menjadi nilai tambah bagi wisata heritage karena mampu memperpanjang lama kunjungan wisatawan, serta memperkuat identitas kawasan. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan. Hasil kernel density menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan memiliki konsentrasi yang relatif baik. Beberapa area di sekitar kawasan penelitian berada pada kategori sedang hingga tinggi. Keberadaan rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun apotek memberikan dukungan terhadap aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Walaupun fasilitas kesehatan bukan merupakan daya tarik wisata secara langsung, keberadaannya menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas wisata, terutama apabila terjadi keadaan darurat atau kebutuhan pelayanan kesehatan. Kemudian analisis yang terakhir dilakukan terhadap fasilitas sosial, yaitu tempat ibadah. Peta menunjukkan bahwa tempat ibadah memiliki persebaran yang cukup merata dengan beberapa area yang memiliki konsentrasi tinggi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan penelitian telah memiliki dukungan fasilitas sosial yang cukup baik. Keberadaan tempat ibadah tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi juga mendukung kenyamanan wisatawan, khususnya bagi wisatawan yang melakukan kunjungan dalam waktu yang cukup lama. Dari keempat kategori fasilitas tersebut, kemudian dibandingkan, terlihat bahwa masing-masing memiliki karakteristik persebaran yang berbeda. Fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial relatif telah memberikan dukungan yang memadai, sedangkan akomodasi dan fasilitas kuliner masih memiliki aspek yang belum diperkuat, agar menjadi kawasan yang memiliki kesiapan yang lebih baik sebagai destinasi wisata heritage. Selanjutnya, dilakukan analisis aksesibilitas berdasarkan klasifikasi fungsi jalan yang berdasarkan PP nomor 34 tahun 2006. Jaringan jalan dibedakan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kemudian dilakukan perbandingan antara rute tercepat dan rute terpendek menuju kawasan pabrik gula Karangsuwung. Hasil analisis menunjukkan bahwa rute tercepat lebih banyak memanfaatkan jalan arteri dan kolektor, sehingga memiliki kualitas akses yang lebih baik. Sebaliknya, rute terpendek masih melewati beberapa jalan lokal dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendukung pengembangan kawasan wisata, jalur tercepat lebih layak dijadikan sebagai akses utama untuk menuju pabrik gula Karangsuwung. Kemudian masuk ke klasifikasi akses titik wisata menuju pabrik gula Karangsuwung. Berikut ditampilkan contoh kondisi jalan yang diambil melalui Google Maps untuk masing-masing klasifikasi jalan, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Gambar ini bertujuan untuk memberikan visualisasi kondisi existing dari setiap fungsi jalan yang menjadi akses menuju. Selain analisis spasial, penelitian juga mengkaji aspek ancillary melalui studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pabrik gula Karangsuwung telah memiliki status sebagai bangunan cagar budaya. Selain itu, RT/RW Kabupaten Cirebon, RPJMD, serta Riparda juga memberikan arahan pengembangan kawasan berbasis sejarah dan budaya. Dengan demikian, secara kelembagaan telah tersedia dasar kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan wisata heritage. Bagian berikut menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai potensi integrasi pabrik gula Karangsuwung dalam pengembangan kawasan wisata berbasis analisis spasial. Sintesis, attraction, dan amenities. Hasil overlay antara attraction dan amenities menunjukkan adanya beberapa klaster kawasan wisata. Hasil overlay menunjukkan adanya pola konsentrasi area di sekitar pabrik gula Karangsuwung dan sisi tenggara wilayah penelitian. Sebaran amenities, terutama kategori kuliner, membentuk pola linear di sepanjang koridor jalan bagian utama. Kemudian, pabrik gula Karangsuwung berada pada salah satu klaster yang memiliki kedekatan antara titik wisata dan fasilitas pendukung wisata. Sintesis, attraction, amenities, dan accessibility. Analisis berikutnya menggabungkan attraction, amenities, dan accessibility. Hasil menunjukkan bahwa rute tercepat memberikan keterhubungan yang lebih baik karena memanfaatkan jalan dengan fungsi yang lebih tinggi. Sementara itu, rute terpendek tetap dapat digunakan sebagai alternatif, namun memerlukan peningkatan kualitas jalan lokal dan lingkungan. Kemudian, slide ini menunjukkan sintesis dukungan ancillary terhadap pengembangan kawasan eks-pabrik gula Karangsuwung sebagai simpul wisata heritage. Dari aspek kebijakan, kawasan telah memiliki status sebagai bangunan cagar budaya dan didukung oleh pemerintah daerah untuk pengembangan wisata heritage. Dari aspek aksesibilitas, kawasan telah terhubung dengan jaringan jalan utama, meskipun beberapa akses masih perlu ditingkatkan.
Fasilitas pendukung wisata juga telah tersedia, namun masih memerlukan penataan seperti penyediaan signage, area parkir, dan pusat informasi wisata. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan kawasan dan fasilitas pendukung diperlukan agar pabrik gula Karangsubung dapat berfungsi secara optimal sebagai simpul wisata heritage. Berdasarkan hasil analisis spasial, kawasan eks-pabrik gula Karangsubung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai simpul wisata heritage industri di Kabupaten Cirebon. Potensi ini didukung oleh keberadaan atraksi wisata di sekitarnya, aksesibilitas yang baik melalui jaringan jalan utama, serta dukungan kebijakan sebagai bangunan cagar budaya. Meskipun demikian, pengembangan kawasan masih memerlukan penguatan pada aspek amenities, khususnya fasilitas akomodasi dan kuliner, peningkatan kualitas akses jalan lokal, serta koordinasi pengelolaan kawasan agar dapat mendukung pengembangan wisata heritage secara terintegrasi. Demikian presentasi penelitian ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kawasan wisata heritage industri di Kabupaten Cirebon maupun penelitian-penelitian selanjutnya. Demikian presentasi penelitian ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kawasan wisata heritage industri di Kabupaten Cirebon maupun penelitian-penelitian selanjutnya. Terima kasih.